bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami merasakan tangan pengasihan Bapa menyertai kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersukacita di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami mau melaksanakan perayaan Natal Uing Mene keluarga besar SMP Negeri 1 Munte. Kiranya Bapak hadir dalam ruangan ibadah ini, dan kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kebaktian kami boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan juga memberikan berjalan dengan baik, khususnya Bapa di dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru yang masih mengajar ataupun yang sudah pensiun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam perayaan Natal ini. Tidak lupa juga terima kasih buat teman panitia yang sudah mengambil bagian untuk acara Natal ini. Dan yang kami sayangi teman-teman sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang merayakan Natal kita ini. Semoga Natal kita ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dengan campur tangan Tuhan. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Shalom. Bukai. Beko dari teman. Adi shalom di Bukari, Yesus telah lahir kita ya. Shalom. Sekali lagi ya. Pada hari ini, terima kasih.
Kita terima khotbah dan salam dari Tuhan Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera turun di atas kamu sekalian. Oleh karena anugerah besar dari Allah yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yang lahir ke dunia, pemberi rahmat dan kepandaian bagi kamu sekalian. Amin. Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Mazmur 19 ayat 5 sampai 7. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Mazmur 89 ayat 12 sampai 13. Punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Mazmur 147 ayat 8 sampai 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur 92 ayat 5 sampai 6. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 95 ayat 4 sampai 7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara
jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Yang 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang lautan dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Inilah firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kezaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dan nampak kepadanya pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya mereka pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 22 sampai 20. Mereka berbuat seolah-olah mereka Tuhan. Mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kemana dengan gambaran fisik dengan manusia yang kemana, burung-burung, binatang-binatang yang termasukkan atau binatang-binatang yang berjalan. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan cemaran, sehingga mereka saling mencemarkan mereka. Pengampunan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Kehadiran dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. 1. Yesaya 40 ayat 3 sampai 15. Begini firman Tuhan. Suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, diluruskan di padang pelataran jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlubang menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bersama-sama sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. 2. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19.
Ini firman-Nya Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nomor 3. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup dengan kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada pengajian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah aku pada pertobatannya supaya ia hidup? 4. Yesaya 1 ayat 27 sampai 28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan kuhancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis dunia. Nomor 5. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang, seperti pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 6. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang aku gunakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil, dan kenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 7. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berdengar firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kiri, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain putih, akan menjadi kulit di hidungnya. Jika kau menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Tetapi jika kamu melawan dan menolak, maka kamu akan dimakan dari negeri. Sungguh Tuhan yang Bintang
dan kesengsaraan akan selalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberikan Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa-siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Yesaya 9 ayat 1-3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah menemukan yang terang. Mereka yang diam negeri kegelapan, atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi cadangan. Sebab ku menambahkan dan dengan di atas, serta tongkat di atas telah kupatahkan seperti pada hari belakangan Midian. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangunlah mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang tergulung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabut. Yesaya 63 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dan di aku, minyak untuk pesta dan kain aku, nyanyian pujian dan semua kadi besar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbaik kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi seru. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah runtuh menjadi seru. Markus 5 ayat 1 sampai 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Kami sambut kehadiran Tuhan, Putra
kepapahan, ia lahir di tempat yang teramat hina, kandang domba. Itulah tanda keselamatan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang di timur jauh datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Mari kita dengarkan liturgi kelima. Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi hidup dengan dan berbaring di dalam air. Lukas 2 ayat 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kandungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kandungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada apa yang dia katakan kepada mereka yang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Matius 2 ayat 6 sampai 8. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan kamu seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam Herodes memanggil orang-orang maju itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bagaimana tentang Pak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, berkabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang kepadanya. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah ikan yang mereka lihat itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat berkecitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan
akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita dengarkan liturgi ke-6. 1 Lukas 2 ayat 3 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 2 Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 3 Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya biarlah kaum berkata bahwa kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwa kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mazmur 145 ayat 4 sampai 5. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan dinyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak diceritakan. 6. Mazmur 145 ayat 7 sampai 8. Ingatan kepada besarnya kebijakanmu akan dimusnahkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-soria. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. 7 Mazmur 145 ayat 9 sampai 11. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, dan orang-orang yang kuasai akan memuji Engkau. Mereka akan mengagungkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan. Kau benar sukacita kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan dia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Munafik, akhlak tak usah mulu-mulu lah, karena di dunia itu sudah banyak seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak seberapa dan mungkin hanya pura-pura seperti aku. Aku kan bisa dipanjangkan. Munafik bukan ada pikiran yang lain-lain. Berugilah kalau punya muka cantik, mempunyai duit yang banyak, pekerjaan bagus, dan mempunyai baju cantik yang pantas dipamerkan seperti aku ini. Tetapi hatiku siapa yang tahu? Jadi yang ada di dunia itu malah sering pura-pura baik alias purba, biar dia dapat dipuji, disanjut. Jadi aku di munafik banyak yang diminati. Sabar. Tidak cukup kok. Lihatlah pasti banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua, mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil. Supaya tidak berlaku seperti kalian itu, pembohong, pemarah, munafik. Malah orang tua banyak yang tidak tidurnya karena menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah itu. Mereka tetap sabar
begitulah, namanya juga iri hati. Dendam. Stop, kalian tidak tahu malu. Dendam. Stop, kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan, tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini. Ya, memang kami sudah saling bermaafan, tetapi bagaimana ya? Aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia. Putus asa. Aduh, kalian itu banyak cerita saja. Siapa aku, si putus asa? Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur lebur, hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan kalau manusia itu tidak siap untuk gagal. Padahal terkadang kegagalan adalah bagian dari hidup manusia dan manusia itu tahu. Cuman karena manusia tidak terima kegagalan, kalau ada pergumulan langsung saja putus asa. Ada gagal cari kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Jadi tidak apa-apa juga kalau aku bukan terbanyak, tetapi akulah yang paling hebat karena pemuka agama kurang perhatikan kepada iman manusia, maka cegah putus asa. Kasih datang dengan diam dan tenang saja sampai yang lain bertanya kenapa diam saja. Benci, woi, diam aja, kamu sakit gigi ya? Apa yang bisa kau pamerkan? Kasih, tidak ada yang perlu kupamerkan kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperbanyak sifat kasih. Lihat saja sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah, mereka malu bertindak kasih. Takut diejek orang. Pokoknya dimanalah dia dibilang alim dan biar dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini. Seandainya kasih lebih banyak, maka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tetapi mengapa hai manusia semua menjadi kacau? Penghibur, hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Walaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol menuju ke arah yang sifat benci, dendam, dan lain-lain. Tetapi, lihatlah, sudah banyak musik ini sudah banyak mulai mengasihi. Lihat saja gereja-gereja semakin berkembang, para panitia semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar seperti yang dikatakan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Rendah hati. Aku setuju. Bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Sabar, betul, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Kalian semua menunjukkan ke arah sifat-sifat jelek. Apakah kalian sedang senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah kelak kalian juga akan menerima upahnya. Kalian akan dihukum Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Ampun, tidak, jangan. Kami tidak mau dimasukkan dalam kalimat neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserah
becek-becekan. Suruh shalom, laka mengeluhi. Sekali nari, shalom. Harus ikut perintah. Memang lid kita si langit ikut perintah. Lid dari merubah kita, khususnya anak-anak kami dan adik-adik kami, merubah cara kita untuk melihat si pertama siapa orang tua kita, merubah cara kita untuk melihat siapa guru kita, merubah cara kita untuk melihat siapa teman kita, dan bahkan merubah cara kita berpikir untuk melihat siapa adik-adik kita, ya. Sehingga pada akhirnya semua anak-anak Tuhan yang ada di SMP Negeri 1 Munte boleh menjadi berkat, ya. Selamat Hari Natal. Yang perempuan dulu, selamat Hari Natal Deko. Yang laki-laki, selamat Hari Natal. Dua ini cuma ya. Guru-guru, selamat Hari Natal. Guru-guru apa senyum dulu, makanya Natale bibir anak-anak bagai, sangat Natale, cirap lah kah, kalau anak-anak beda idah nakam, lah bagi bas sekolah. Sebab di bas kerina dan pergeluruhan, adi zoom para anak-anak, ketawari piakap nalalap kita guru, adi aku pribadi kata kencang, salah ada perlu serulas kan, situ nalang ngabu kita berhasil jadi guru. Adi bas sekolah. Mulai sekolah, sampai jumpa pas dalam, sampai rumah, sampai bekerja-kerja, ketawari, bu ni teman. Ada aku pribadi, maka aku orang yang hanya di gereja yang mau dipanggil pendeta. Lam ada darat, lagu kak nyaman, ada pendeta di kal, tapi bentuk kebiasaan, bagi kepala-palai, nyalo kencang, lang kau kentaba. Ada rumah pemerintah bebas los pendeta di kala kurang nyaman dapat. Oke, sebab aku pendeta bas gereja. Ketika aku di luar, aku endah tak anak lagi, tak beberapa lagi, tak kempul, tak seninan lagi. Bagi pengakapku, sama ketuduh ngasuh aku menyesuaikan diri di bas kereta ingat. Oke, ya. Celah kata dibatasi seman mata di bas paksena. Sesuai dengan tema yang sampai pada kita, ini tema sangat-sangat menarik. Kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lewat, ini jadi tema Natal se-Indonesia. Ini tema Natal tenda. Ini 3 tahun silewat jadi tema Natal umum PGI dan KWI. Ya, PGI untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam tanda kutip Protestan, KWI untuk Katolik. Dan sehati ia nentukan tema hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai ataupun memerintah hatimu. Kalau kita berbicara tentang Natal, anak-anak kekasih Tuhan, khususnya kamu, adik-adik kami yang mulai kelas 7 ya, sekarang kelas 7. Adik mereka kelas 1 nih, aku dari itu jadi kelas 7. Apa yang kamu kelas 7 nih? Baik, terus kami yang kelas 8. Kelas 9. Kelas 9 sudah rata belajar katekisasi gereja belum? Belum. Ada yang sudah belajar? Ada ya. Makanya duduk paling belakang ya. Biasanya gitu, udah naik sedikit ilmu kita, udah malas kita di depan. Kita mau di belakang aja. Kita merasa diri udah, aku udah tahu, ngapain lagi di depan gitu. Siapa di kelas yang duduk di belakang? Coba angkat tangan. Itu disuruh atau memang denah kelas sudah seperti itu, atau kamu milih ke belakang? Lagu kayak milih ke belakang, bukan denah sekolah, bukan denah kelas ya. Jadi aku merendah sekolah, beli denah. Maka naik kelas, pindah kelas, oke? Masuk ke kelas, boleh denah aja. Maka gue ya turun kan. Biasanya, di lagi kita di lagi biasanya tamar ada baik. Gelah kai, gelah ula baci, sikit-sikit orang budi bagi kira. Adik kamu similih duduk paling belakang. Apa alasan yang paling mendasar yang membuat kamu milih duduk paling belakang? Takut disuruh ke depan? Takut disuruh masuk ke depan?
Iya. Gimana kita mau jadi presiden? Ada yang mau jadi presiden? Gak ada? Ada? Ada ya? Kalau ada yang mau jadi presiden, duduklah paling depan di setiap rangkaian pelajaran yang akan diterima. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini mungkin bahasa orang campur-campur, bahasa kami jenenari campur-campur kan. Di pas kesempatan enda, hati kami mapai kita kerana ras-ras memaknai sukacita Natal, memaknai sukacita Natal. Jangan adilik penungkuran. Kalau ada pertanyaan yang sampai pada kami semua, baik guru maupun anak-anak kami, apa sukacita Natal? Apa yang membuat hatimu bersukacita pada saat Natal? Apa yang membuat hatimu? Engkai maka kamrah Natal ya? Lin absen deh Natal ya? Labo lin dari? Labo lin? Iya, dilit manfaat guru-guru lalap dapan. Natal labo paksa, Natal keinginan hati. Sebab ada juga peran orang tua di situ. Kalau karena absen dia datang, berarti peran orang tua sudah kamu potong. Ada peran orang tua untuk mengajak anaknya menerima sukacita Natal, dan biarkanlah absen itu menjadi peran orang tua. Oke, absensi bahan dua jadikan dia jadi peran orang tua. Sah maka Allah buat memberi kamu berina lah. Tapi ada pengejapanku. Sebab naik pihak bagai, oke, naik pihak bagai. Ia absen kalau kami ikuti Natal. Oke, maka kencang kelas terlalu SMP aku mereka. Penpidah lalap senior naik, sangat ia kelas terlalu SMP. Ban absen tapi sekaya kiam, bukan dek kiam budak bujelan ikuti Natal. Bagai kamu bahan. Sebablah berkat besbusung guna. Semakin 3 tahun aku sekolah, 3 tahun aku tertekan di masih ikuti Natal. Bayangkan dulu, tertekan aku ikuti Natal. Lana aku sukacita. Kai silman cakap sukacita ikuti Natal anak kami. Jadi nari dari ini baju baru. Apa yang kamu si baju baru? Lid kamu jadi si baju baru. Lid, oh serah kudi mata. Baju baru, sepatu baru. Lid ya. Tapi biasanya sepatu Natal lah si bab pakai sekolah nih. Lah si sebab cikal pegang kita bantu. Maka di Natal tunggulah si bab pakai sekolah. Kelah bulan sadekari gua sepatu baru. Petri kan orang tua. Sepatu baru aku bak Natal. Dalam isi warna biru. Tapi lah kacau coras. Wis dua. Sukacita terbesar dalam Natal karena kita pada akhirnya mendengar berita keselamatan, ya. Karena kita pada akhirnya mendengar berita keselamatan. Apa yang identik dengan Natal? Apa yang paling melekat dengan Natal? Kamu anak kami, apa yang kamu merasa paling melekat dengan Natal? Warna apa yang identik dan melekat dengan Natal? Merah. Baju merah, kan merah ini winter. Teman-teman bisa baju biring tuh kan? Biring kena, hitam juga identik dengan Natal ya. Identik. Kalau seragam kamu pakai hitam, pakai aja, ya. Depan baju negara yang pakai kacamata merah. Kamu si baju biru diduka, oke, ya. Kamu dengan baju hitam. Selain warna, apa yang melekat dengan Natal? Apa? Pohon Natal ya, pohon Natal. Siapa di rumahnya yang belum pasang pohon Natal? Masuk aja. Kapan mau dipasang? Udah pasang? Belum ya? Nama Dali. Berarti itu nggak identik, nggak melekat ya. Kalau belum semua pasang berarti belum melekat. Itu bukan ciri Natal. Ya. Yang lain, apa ciri Natal yang lain? Balon, ciri Natal apa balon? Anak Natal apa? Balon ciri Natal enggak? Kenapa dibilang ciri Natal balon? Setiap Natal pasti ada. Ya, setiap Natal pasti ada. Karena itu adalah ornamen yang paling murah dalam dekorasi Natal ini kan. Kita beli 10.000 udah banyak, nanti bisa dihias semua. Tapi yang pasti Natal itu artinya kelahiran, ya. Natal itu artinya kelahiran.
Makanya ini sekedar meluruskan, sebenarnya kalau mau mengucapkan selamat Natal harusnya ditambahi dengan siapa yang lahir. Gitu. Selamat Hari Natal Yesus Kristus untuk kamu temanku terkasih. Ya. Kalau selamat Hari Natal SMP Negeri 1 Munte, Melaku Warisi Sendah, tubuh SMP 1 Munte. Gitu. Ini untuk meluruskan aja, tapi itu udah identik dari dulu. Sebab apa? Kita tidak pernah mengucapkan selamat Natal untuk teman kita yang ulang tahun. Ada yang pernah mengucapkan kalau temannya ulang tahun, selamat Natal teman, dibelah-belah hari. Karena dia identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tapi harusnya yang harus kita pahami, Natal itu adalah kelahiran, artinya kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Juru Selamat yang kita identikkan sehingga pada akhirnya setiap bulan 12 kita rayakan. Ya. Dan dalam perayaan Natal ada satu sifat yang tidak bisa tidak kita lihat dalam peristiwa kelahiran Yesus. Satu-satunya hal, satu-satunya sifat yang Tuhan mau perlihatkan untuk manusia adalah sifat rendah hati. Ya. Itu satu-satunya sifat yang melekat dalam peristiwa Natal. Itu satu-satunya sifat yang ada pada peristiwa kelahiran Yesus. Apa contohnya? Apa tanda-tandanya? Yang pertama, Yesus yang adalah anak Allah. Kita lihat bapaknya, Allah, anak Allah, berarti Allah orang tua. Ia simada kerinana. Apapun bisa dia lakukan. Karena kita ke dunia tapi Allah yang menciptakan. Sehingga pada akhirnya sebenarnya kalau Yesus mau lahir di hotel atau Yesus mau lahir di istana presiden, bisa. Bisa nggak? Bisa. Karena dunia ini Allah yang punya. Sementara Yesus anak Allah. Sehingga sebenarnya kalau dia mau lahir di tempat yang mewah, kalau dia mau lahir di tempat yang spesial, kalau dia mau lahir di tempat yang VIP, sebenarnya bisa. Tapi itu tidak dia lakukan. Dan dia memilih, Allah memilih Yesus lahir di, terbayangkan dulu kayak kandang domba gua. Pernah? Pernah? Gua modelnya. Dia bau, iya bau ya. Ban pakai parfum dari sana bau gitu sih. Apa dali? Bau, kotor, dan sangat-sangat hina. Tapi Tuhan memilih tempat itu. Tuhan memilih tempat yang paling hina supaya apa? Supaya orang yang tidak punya uang atau orang yang tidak punya apa-apa tidak merasa segan untuk bisa jumpa dengan Tuhan. Nah, kerendahan hati ini yang Tuhan mau perlihatkan buat kita. Dan Tuhan harapkan itu ada pada kita, khususnya buat anak-anak kami semua. Karena begini, tanpa kerendahan hati, teman-teman, tanpa kerendahan hati, zaman ini akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Hati-hati. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa menyikapi zaman ini dengan baik. Ya. Zaman sekarang ini apa-apa serba instan dan gampang sekali berubah. Ya. Kalau hari ini kamu beli handphone, apa handphone terbaru? Apa iPhone? Apa iPhone beredar beli? Kayu. Bisa kena jalan tapi aku beli nggak nggak darat deh, nggak ya, nggak lihat sih kursa. Artis ya, iPhone 15 Pro Max dan nggak sampai 3 bulan akan keluar iPhone 16 Pro Max. Nggak sampai 3 bulan berikutnya akan keluar iPhone 17 Pro Max.
dan tidak sampai 3 bulan berikutnya akan keluar sampai iPhone berapa? 100. Entah sampai iPhone 100 pun kita nggak bisa beli. Tapi yang Abang mau bilang bahwa perubahan yang serba cepat ini, kalau kita tidak melihatnya dari sudut pandang kerendahan hati, kita akan terjerumus dan kita akan semakin jauh dari masa depan yang Tuhan siapkan. Kamu yakin percaya nggak akan punya masa depan? Yang percaya punya masa depan angkat tangannya. Wah, ada juga yang nggak percaya punya masa depan. Yang nggak percaya, yang nggak percaya punya masa depan angkat tangan. Itu setengah-setengah. Nah, mari teman-teman semua kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana pada akhirnya kita bisa menekankan hal-hal yang baik dalam diri kita dengan menekankan kerendahan hati menjadi fokus, ya, menjadi fokus. Melalui tema yang sampai pada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Kita buka firman Tuhan dari Kolose 3, surat Paulus kepada umat Kolose. Kita mau baca ayat 12 sampai ke ayat 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Siapa kita yang bawa Alkitab? Tepuk tangan kan si bawa Alkitab. Tepuk tangan. Orang meriah. Itu rewardnya, itu hadiah. Yang tidak bawa Alkitab, surakin ke lebih keras. Itu kan cara buat orang-orang yang tidak bawa Alkitab. Yang bawa handphone, semua bawa handphone. Yang ada aplikasi Alkitab di handphone. Yang lebih sering membuka aplikasi Alkitab daripada TikTok. Ini kenyataannya, Bapak Ibu. Yang lebih suka membuka aplikasi Alkitab daripada YouTube. Itu 2 orang, coba catat namanya di belakang. Dia lebih sering membuka Alkitab daripada YouTube. Dan boleh dibuktikan besok bagaimana kualitas kiri tangan. Ya. Dan itu akan berdampak. Mari teman-teman kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai ayat 17. Yang bawa Alkitab kita sama-sama baca ya. Yang bawa Alkitab, yang tidak bawa Alkitab tenang saja dengarkan apa yang kami baca. Oke? Bahasa Indonesia, kita sekarang bahasa Indonesia ya. Oke. Kolose 3 ayat 12 sampai 17 kita baca bersama-sama. Kita yang punya Alkitab 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Hendaklah berkat Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
dikasih Tuhan, adik-adik kami, melalui firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini dan kita baca bersama-sama, ada beberapa hal yang Tuhan harapkan harusnya kamu jalankan dalam kehidupan. Dan bukan hanya kepada anak-anak kami, tapi kepada kita semua, termasuk kita semua guru-guru. Yang pertama, Paulus mau bilang, sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini dulu kita satukan pemahaman kita, bahwa ternyata semua kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Kenapa Paulus bisa bilang bahwa kita ini orang-orang pilihan dan dikuduskan? Karena kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Itu dulu, ya. Jadi yang pertama, bahwa semua kamu yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ada beberapa orang pilihan Allah yang merespon kelahiran Yesus. Ada yang merespon kurang baik, ada yang merespon dengan baik. Yang merespon dengan baik, kalau cerita Alkitab yang sering kita dengar, siapa? Orang pilihan Allah yang menerima berkat dari Tuhan untuk melihat bayi Yesus. Yang pertama adalah orang-orang Majus. Ya, pernah dengar ya? Pernah dengar? Orang-orang Majus adalah orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah yang dipakai Allah untuk menerima kabar sukacita ini. Nah, kita mau belajar dulu orang Majus ini siapa? Orang Majus ini yang pertama, dia bukan bangsa Israel, ya. Dia bukan orang Yahudi. Orang Majus ini, orang Majus ini diyakini dia berasal dari Persia. Persia itu kurang lebih 3-4 hari perjalanan dari Yerusalem, ya, di sebelah tanah Kanaan, Persia. Yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Kristen, dan sama sekali tidak percaya kepada Allah, dipilih Allah untuk menerima berita sukacita. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka melihat kabar sukacita, mereka pulang ke kampungnya melalui jalan yang lain. Sehingga pada akhirnya ada kekasih Tuhan, bahwa Natal itu sebenarnya, kalau kita bilang tadi identik, oh Natal identik, sebenarnya Natal itu identik dengan perubahan, identik dengan pertobatan. Orang Majus yang tidak mengenal Tuhan, orang Majus yang tidak mengenal Allah, bahkan orang Majus yang tidak tahu berita tentang datangnya Mesias, menerima berita itu. Dan ketika mereka menerima dan mau pulang, mereka pulang dari jalan yang lain. Artinya apa? Mereka mau merubah dirinya 180 derajat untuk menjadi orang yang lebih baik, yang percaya pada Tuhan. Mari kita periksa satu-satu ya. Ada kekasih Tuhan. Kita periksa satu-satu. Siapa di sini yang dapat ranking? Anda tahu yang dapat ranking? Tak berani karena saya tadi. Tak berani. Bicarakan di petan Nugrina, lagat kutah, lau salah. Salah kutah, apa yang mesti juara? Salah tidak berundung kah, berbual kah? Hati. Bicara Grina mereka mengangkat tanah untuk ke dalam. Juara kim Grina. Kambat silah pun talenda adalah orang-orang yang juara, orang-orang yang menang. Bertahan mereka. Guna bacim bagikan akur belas. Amin kia molit perbakso-bakso depan. Juara kamu bakal. Kira-kira. Juara kamu bakal. Amin kia melalandai seksi keamanan bapak dai. Dalam dia masih pinggir-pinggir lorongnya. Lihat kita sedikit pindah ke atas nari. Mantap kak. Lihat pawang na kelakuan kita. Luar biasa panitia sekalian. Ibas kamu mengalokan
juara misalnya, juara 1, 2, 3 di kelas atau skor secara umum, apa yang ada dalam pikirannya untuk belum udah pasti kalau senang itu udah pasti ya, senang itu udah pasti deh. Aku lah juara senang aku begitu, KPK juara. Apa yang ada dalam benakmu ketika kamu masuk semester yang baru? Ada target yang lain tidak? Ada. Nah itulah jalan yang lain. Mari kita periksa satu-satu, kita periksa yang lain. Ya. Siapa yang tidak dapat ranking? Nah, ketika kamu tidak dapat ranking, kamu lihat hasil dulu. Kamu lihat nilai. Atau suruh aja bapak mama yang megang. Kamu tak pernah lihat. Lihat kan? Nah, setelah kamu lihat, apa target dulu di semester Simbaruna? Mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan kan gitu kan? Mudah-mudahan. Dan itu harus didoakan dan dikerjakan, ya. Sehingga pada akhirnya kita mendapat yang terbaik. Nah itu yang Bapak bilang tadi, bahwa Natal itu identik dengan pertobatan dan perubahan. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan mungkin sebelumnya tidak sesuai dengan kehendak orang tua, kehendak di Batak. Tapi si perbahi jadi sentunuras sudah Tuhan. Apa-apa saja hal-hal yang lain. Nah, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang dikuduskan, kerina kita harus mengenakan kayak saja di negara. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendah hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Jalah sie kerina, bansi ipakeken adi mendole damai sejahtera di masa kami. Ya. Siapa yang selama ini masih merasa tertekan ke sekolah? Angkat tangan. Isi kisah bedak pagi-pagi, kisah kelam sekolah. Lalu alasan ya, lalu alasan. Isi kisah ke sekolah. Enggak, Bapak Ibu guru mencatat belakang. Mencatat ke belakang. Apa yang membuat kamu malas? Banyak PR. Ibu gurunya galak. Galak nanti. Apa yang membuat kamu malas sekolah? Terlalu pagi sekolah? Lah, ini bos. Daerah Timur Raja mereka Kupang masih balik berita jam 5 pagi sekolah kamu semua lu sekolah saya dalam kamu rumah nari sudah kamu singgute misalnya maka semua lu ngomong situ guna terlalu terang. Aku berada sekolah di Surabaya, masuk sekolah setengah pintu, perjalanan rumah nari ke sekolah ada naik angkot kurang lebih 45 menit bisa dan sama. Maka berada SMA, aku pada jam setengah 4 pagi-pagi, gelah pagi setengah 5 pagi-pagi berangkat ke rumah nari di sekolah. Setengah pintu mau masuk. Maka lihat sirah setengah pintu lewat 5, gue kena setrap. Setengah pintu. Awalnya bagi kamu daya kisah ke sekolah, lampas. Mesra medak pagi-pagi. Kisah melala PR. Dan pada akhirnya aku merasa bahwa sekolah itu penting, bukan untuk mendapat ijazah, tapi lebih dari itu, membuka wawasan, cara berpikirmu lebih baik. Itu gunanya sekolah. Ya. Sekolah itu bukan hanya sebatas lulus kelas 6 SD masuk ke SMP, lulus kelas 3 SMP masuk ke SMA, lulus SMA masuk ke kuliah, lulus kuliah tamat dalam bidang dan lalu hanya sebatas itu. Tapi dengan kamu sekolah, dengan kamu sering membaca, cara berpikir pun berbeda. Gitu.